Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Elda Indah Saralangi dengan NIM S1S1240032. Jadi di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sebuah studi kasus yang di mana studi kasus ini mencangkup dasar-dasar dari algoritma OOP. Jadi contoh soalnya itu dari Object Oriented Programming. Jadi dia itu adalah kalau misalnya di bahasa Indonesia kan adalah pemrograman berbasis objek. Nah, di sini itu saya sudah menyiapkan satu soal yang dimana dia ini satu studi kasus dengan judul studi kasusnya itu adalah sistem nilai mahasiswa. Nah, untuk sistem nilai mahasiswa ini, soalnya seperti ini. Sebuah universitas ingin membuat program sederhana untuk mengelola data mahasiswa dan nilai mereka. Buatlah program Python menggunakan OOP dengan ketentuan sebagai berikut. Ketentuan soal. Satu, kelas mahasiswa itu harus adalah parent class. Nah, untuk ketentuan satu ini ialah buat sebuah kelas bernama mahasiswa dengan syarat-syarat seperti ini. Atributnya yang pertama ialah semuanya protected. Nah, untuk isi-isi atributnya itu ada nama, ada NIM, ada nilai. Dan untuk metodenya itu ada beberapa, yaitu ada metode pertama yaitu metode init untuk sebagai konstruktor dari si OOP ini. Kemudian ada metode tambah nilai, ada metode rata-rata, dan ada metode STR. Itu dia semuanya untuk membangun si kelas yang mahasiswa itu. Kemudian ada lagi namanya kelas kedua, yaitu kelas mahasiswa bea, yaitu child class. Yang di mana child class ini bertujuan untuk memperlihatkan apakah mahasiswa itu memiliki jenis beasiswa atau menerima jenis beasiswa dan bagaimana status beasiswa tersebut. Apakah ada syaratnya yang di mana syaratnya itu dengan nilai tetap atau misalnya tidak berdasarkan sebuah nilai. Nah, di program utamanya ialah untuk menjalankan ya, itu pertama ialah buat satu objek mahasiswa biasa, yang di mana dia itu tambahkan 3 nilai, lalu print. Sama juga untuk objek mahasiswa BH, tambahkan 3 nilai, lalu print, dan cek status beasiswanya. Itu saja untuk studi kasusnya, kita langsung saja masuk ke pengerjaan soalnya. Yang di mana pertama-tama itu untuk mengerjakan soalnya, kita buat dulu itu namanya file baru dan kelas mahasiswa. Untuk file barunya ini saya sudah buat di Visual Studio Code, saya pakai bahasa Python. Kemudian untuk kelasnya itu saya pakai kelas mahasiswa. Saya langsung begini, kelas mahasiswa. Seperti ini. Oke, setelah kelas mahasiswa seperti ini, kita sudah buat kelasnya, kita langsung buat konstrukturnya, yaitu metode def, yang dimana dia itu metode def menjadi metode konstruktur dari setiap kelas. Jadi dia itu metode def selalu ada, jadi harus selalu ada begitu. Kemudian kita masukkan saja def init ini. Def init. Oke, dev in itself. Nah, kalau misalnya kita langsung tadi tekan, ini pas. Jadi ceritanya ini, metode initnya ini itu tidak memiliki data di dalamnya. Nah, itu kita mau tambahkan data di dalam si init ini, itu datanya adalah nama dan data NIM. Nah, datanya seperti ini. Kemudian, kita masukkan si self-nya. Ini dia sudah dari Python-nya ya, jadi harus begini. Dan kita tambahkan satu underscore, yang dimana satu underscore ini menandakan bahwa si data ini adalah data yang masuk ke ranah protected. Bukan public, bukan private. Jadi nanti ini dia bisa diakses oleh kelas-kelas lainnya, walaupun memang protected. Tidak terlalu rumit seperti kalau misalnya dia itu private. Kalau private itu di kelas lain dia tidak bisa akses. Oke, self, nama. Pertama kita nama seperti ini, lalu kita masukkan nama. Kemudian saya salin saja ini supaya kita lebih cepat. Ini nama, kemudian di sini saya tambah lagi 3. Jadi di sini nama, ada nilai, kan diminta ya tadi nilai, nama, NIM, dan nilai. Ini NIM dan nilai di sini. Oke, nilai. Di sini nilai. Oke, semua sudah seperti ini. Oh, ini bukan ya self nilai. Ini self nilai bukan diisi nilai, tetapi diisi sebagai siku array. Yang dimana dia itu menyediakan sebuah wadah yang agar kalau misalnya kita masukkan metode tambah nilai, nanti nilai-nilainya itu tersimpan di wadah ini. Saya tambahkan siku kosong seperti ini saja.
Jadi dia itu menandakan ada array-nya tapi tidak ada isinya, begitu. Oke, kita lanjut. Setelah kita buat def constructor-nya, metode construct-nya, kita lanjut ke metode tambah nilainya, yang dimana def tambah nilai itu kita langsung begini saja. Jadi def itu dia menandakan metode ya, metode tambah nilai. Self nilai. Jadi kita deklarasikan memang variabelnya seperti ini. Begitu. Oke, sudah setelah seperti ini, kita langsung masukkan self nilai append. Self nilai append. Kenapa seperti ini ya? Oh, yang ini tidak pakai private ya, ini public. Kenapa seperti ini? Karena append itu menandakan bahwa kita sedang menambahkan data ke wadah yang kita sudah sediakan. Append itu untuk menambahkan. Kalau misalnya menghapus, dia itu remove. Oke? Setelah sudah, kita tambahkan di sini kalau kita mau tambahkan di bagian nilai. Supaya si codingnya tahu kita itu mau menambahkan nih di wadah nilai. Oke. Lanjut ke metode yang ketiga, yaitu metode hitung rata-rata. Yang dimana metode hitung rata-ratanya ini kita langsung buka saja buat rata-rata seperti ini. Setelah kita sudah rata-rata, kita tambahkan yang self. Oke, sudah begini. Kita tambahkan lagi namanya logika if else, yang dimana logika if else ini memastikan bahwa logika yang terjadi di codingnya itu masuk akal, tidak berantakan atau tidak amburadul. Nah, ini if-nya, if len. Ini saya sengaja tambahkan supaya self nilainya itu tidak tidak berantakan begitu. Self nilai kemudian sama dengan 0. Kemudian setelah begini kita return nilai 0. Jadi dia mengatakan bahwa kalau misalnya self nilai itu 0, itu kita return nilai 0 itu, begitu. Kalau misalnya kita sudah begini, kita lanjut return self. Jadi kalau misalnya si nilai itu bukan 0, itu dia kita kembalikan semua nilai dari si self nilai. Jadi supaya self nilai ini bisa diakses oleh kelas lainnya, begitu. Oke, kita masukkan self nilai. Oke, sudah seperti ini. Yang begini ya, ada underscore-nya. Yang lain juga ini ada underscore-nya. Dan yang bagian ini juga ada underscore-nya. Jadi kita sesuaikan sama ini ya, samakan semua supaya dia itu terbaca. Karena kalau misalnya tidak disamakan, nanti codingnya mengira bahwa ini nama lain begitu. Harus betul-betul sama. Self nilai. Oke, setelah sudah semua ini, kita masuk ke langkah kedua, yaitu tambahan operator overloading atau metode STR. Nah, itu dia beda sendiri ya. Masih masuk di kelas mahasiswa. Tapi STR. Begini. Setelah sudah masuk begini, kita itu masukkan nih inputnya yaitu return. Kita return dulu nama. Kita return namanya, NIM-nya, nilainya, rata-ratanya. Jadi supaya bisa di-print semua data yang kita masukkan di bagian kelas mahasiswanya. Kita return. Seperti ini. Lalu kita bikin seperti ini. Ini saya mau tambahkan bagian F saja ini. Supaya saya bisa tidak perlu pakai koma-koma. Langsung kita tambah saja. Sudah, ini saya tap supaya rapi. Tap lagi. Ini jadi ada kurung kurawal supaya menandakan, oh ini ada sisipan begitu. Jadi F-nya itu menandakan ada sisipan di dalam print-nya begitu. Ini self nama. Nama, seperti ini. Lalu ada yang di sini namanya N. Ini. Ini supaya dia tidak menimpa begitu, yang menimpa yang lain. Oke, karena sudah yang ini lanjut kita yang kedua, yaitu kita lanjut lagi yang kedua yaitu NIM. Jadi semuanya itu kita kembalikan ya, kita return semuanya. Saya salin saja ini supaya lebih cepat. Ini kita salin 4 kali karena ada nama, NIM, nilai, dan rata-rata. Setelah sudah semua begini, saya ini NIM, ini nilai, ini rata-rata. Rata-rata. Ini saya rapikan dulu sedikit. Tab. Supaya rapi. Ini saya tab juga 2 kali. Tab.
tab. Oke, setelah sudah ini kita sesuaikan NIM. Setelah sudah disesuaikan NIM, ini disesuaikan nilai, ini disesuaikan self rata-rata. Untuk rata-ratanya itu tidak pakai underscore ya, karena kita baru buat lagi di metode ini. Jadi rata-ratanya itu bisa dibilang dia itu publik. Rata-rata kita masukkan seperti ini. Lalu kita tambahkan lagi indeksasi yaitu titik 2F. Yang dimana kalau misalnya rata-rata itu kan bentuknya float, yang itu dia 0,0000 dan itu dia panjang. Jadi kita batasi saja angka di belakang koma itu ada 2 saja seperti itu. Oke, setelah sudah kita seperti itu kan, sudah rapi, kita masuk ke buat kelas kedua yaitu kelas mahasiswa BEA. Jadi ini kelas kedua ya, kelas kedua. Mahasiswa BEA. Ini untuk kelas keduanya. Oke, setelah kelas kedua seperti ini, kita masukkan saja dev construct-nya dulu. Dev construct. Dev-nya dev init. Init. Oke, dev init self. Ini pas ya self. Self-nya ini samakan sama dengan yang self yang ini. Oh, ini kelas mahasiswa BEA ya. Mahasiswa BEA itu harus ada di sini ya. Supaya dia itu mengambil dari si dari si induknya begitu, dari si parentsnya. Jadi kita ulang ketik ini dev init, oke, supaya langsung seperti ini. Jadi tidak perlu kita ketikkan yang panjang. Jadi langsung ambil karakteristik yang ada di bagian parentsnya. NIM, habis itu kita tambah bagian jenis BEA. Jenis BEA. Oke, kenapa kita tambah jenis BEA? Karena kita mau lihat jenis BEA yang diterima oleh beasiswa yang diterima oleh si mahasiswa ini, itu jenis beasiswa apa begitu. Kemudian setelah itu nanti ada super ini dia konstruk dari parameter parents, kemudian di bawahnya itu kita mau tulis self jenis BEA. Self jenis BEA. BEA sama dengan jenis BEA. Seperti ini, jadi nanti munculnya seperti ini. Ini atribut tambahan ya yang jenis BEA, yang khusus di bagian mahasiswanya saja, yang mahasiswa kelas childnya saja. Kita lanjut ke DFSTR, yang dimana ini dia gunanya untuk menambah-nambah info dasar begitu, supaya kita bisa baca info-info dasarnya. DFSTR. Oke, setelah sudah, nanti dia muncul begini. str self return info. Di sini itu kita tambah di sini info dasar. Info dasar. Info dasar sama dengan ini kita naikkan yang return supernya. Oke, seperti ini. Oke. Ini str yang parameter dari kelas mahasiswa atas. Oke, lanjut di bagian bawahnya itu kita return info dasar. Info dasar supaya si info dasarnya ini bisa diakses di luar dari metode ini ya. Gitu. Sudah kita info dasar kita tambahkan, lalu kita masukkan seperti ini. N. N begini. Sudah kita masukkan seperti ini N-nya. Di bawahnya juga itu kita tambah yang kayak beasiswa ini, yang seperti ini. Kita tambahkan saja yang paling sini deh. Yang ini. Kita tambah di bagian ini. Jadi nanti seperti ini. Nah, ini itu dia ganti jadi F beasiswa. Kemudian ini self jenis BEA. Jenis BEA. Setelah sudah, ini tidak diperlukan. Oke, sudah seperti ini. Setelah sudah seperti ini full, ini bisa petik 1 ya. Bisa petik 1, petik 2. Tapi saya kasih pakai petik 2 saja supaya konsisten dengan yang di atas. Oke, setelah semuanya kelasnya ini jadi, itu saya tambah lagi di bagian mahasiswa BEA atau di kelas child-nya itu ada metode baru.
yaitu metode status beasiswa, supaya kita bisa melihat, status si beasiswanya ini masih, aktif atau sudah dicabut begitu, beasiswa. Jadi ini dia, metode sendiri begitu yang dari si, mahasiswa ini. Oke, si ya metode sendiri dari si child child class ini. Di mahasiswa bea ini status beasiswa ini, metode status beasiswa ini, kita tambahkan logika if, yang di mana if self rata-rata itu kita beginikan, lalu kita bilang kalau misalnya dia itu sama atau sama dengan 75, maka print f sama dengan self self nama self nama seperti ini, kemudian beasiswa tidak dicabut tetap, bukan tidak dicabut ya, beasiswa karena kenapa? Karena rata-ratanya itu, apa ya, rata-ratanya itu memenuhi yang diminta begitu. Ini tetap saya tambahkan lagi, di sini ada tanda kurung supaya kita bisa lihat ya rata-ratanya, rata-rata itu rata-rata dari si mahasiswa ini, rata-ratanya berapa? Self self rata-rata begini, rata-rata seperti ini. Nah, kita tambahkan juga yang ini supaya rata-ratanya itu tidak terlalu panjang, jadi cuma 2 angka di belakang koma. Oke, setelah sudah, saya rapikan sedikit, ini saya matikan. Oke, setelah sudah seperti ini untuk yang logika if, yang pertama. Kemudian untuk logika else itu seperti ini. Print, saya salin saja ini supaya cepat, karena isinya sama, mirip lebih tepatnya, tapi sedikit berbeda. Nah, else. Beasiswa yang tadinya tetap di bagian if, ini dijadikan dicabut. Kenapa? Karena rata-ratanya itu di bawah dari 75. Begitu. Seperti ini. Setelah sudah, untuk metode-metode ini semua selesai, kita masukkan untuk menginput atau kita masukkan program utamanya, yang dimana itu kita memanggil dari nilai si yang sudah kita masukkan begitu. Nah, kita masukkan dulu nilainya yaitu if name main ya, kita pakai if name sama dengan ini sesuai ketentuan dari soalnya, kita pakai if main ini. Oke, sudah seperti ini ya. Lalu kita masukkan print sama dengan seperti ini, kita kali sama 40 juga, kali 40, kemudian print data mahasiswa luar biasa, biasa, ya. Kemudian ini yang print 40 ini maksudnya itu yang kayak pembatas begitu. Jadi kayak ini itu 40 supaya dia ada pembatas di antaranya begitu. Jadi bukan salah satu yang penting-penting, hanya juga sebagai pembatas dan supaya hasilnya rapi, bisa dilihat dengan rapi. Oke, setelah sudah kita masukkan objeknya, kan sudah ada kelasnya ya, sekarang tinggal kita masukkan objeknya. Kita masukkan objek yang namanya MHSL dengan data mahasiswanya itu pertama Budi Santoso. NIM-nya itu S1 ya, saya pakai karena kalau di kampus saya itu NIM-nya pakai S1. Saya S1 240, saya pakai kan 24. Seperti ini, Budi Santoso. Kemudian
kita tambah nilai dari si Budi Santoso ini. MHSL. MHSL tambah nilai. Nah, kita masukkan nilainya satu-satu ya, satu-satu. Supaya semuanya benar-benar tertambah. Oke. 75. Kan dia minta tadi itu 30 ya. Jadi kita masuk, bukan 30 sih, tambah nilainya itu ada 3. Saya tambahkan jadi 3 nilainya. 3 nilai. Seperti ini untuk yang bagian mahasiswa saja. 80, 75, dan 90. Seperti ini. Oke, setelah sudah, kita print. Kita print MHSL. Print MHSL. Seperti ini. Nanti dia itu akan memanggil si STR-nya secara otomatis. Oke, setelah sudah begini, kita print lagi. Print untuk print semuanya. Oke. Ini untuk bagian mahasiswa yang kelas mahasiswa saja. Sekarang kita tambahkan objek untuk kelas dari si mahasiswa BA. Nah, masih sama-sama semuanya ini, cuma saya tambah-tambahkan sedikit. Ini untuk mahasiswa biasa ya, saya salin saja supaya cepat. Ini saya salin seperti ini. Nah, mahasiswa biasanya saya ubah jadi mahasiswa beasiswa. Beasiswa, seperti ini. Nah, yang lain itu untuk sama, semuanya sebenarnya sama. Saya salin saja. Karena objeknya sebenarnya sama semua isinya. Tinggal namanya, data-datanya yang dibedakan. Sama yang bagian sini, mahasiswa Bea, diganti. Seperti ini. Ini saya namakan Sari Dewi. Untuk NIM-nya saya pakaikan jadi 70, seperti ini. Oke, untuk nilainya itu sini saya tambahkan 70, 68, dan 72. Oke. Ini MHS. Oh iya, untuk ini, untuk yang objeknya namanya tidak boleh sama. Jadi ini saya ganti jadi mahasiswa 2. Ini MHS 2 juga. Ini MHS 2 juga. Semua saya ganti. Berarti ini mahasiswa 1 ya harusnya. Ya wes, sama juga. Oke, setelah sudah, kita untuk yang bagian data mahasiswa beasiswa itu kita tambahkan satu lagi, yaitu bagaimana caranya kita bisa mengecek status dari si mahasiswa beasiswa ini. Nah, untuk mengecek statusnya itu kita langsung ketik saja status beasiswa seperti ini, lalu kita print seperti ini. Oke, semuanya sudah, setelah sudah lengkap semua itu, hasil output yang kita akan dapatkan seperti ini. Oke. Jadi untuk data mahasiswa biasa itu Budi Santoso. NIM-nya S1 S1240 S1 S124.024. Untuk nilainya itu 80, 75, dan 90, rata-ratanya itu 245,00. Nah, 00-nya ini kenapa bisa 002 angka di belakang koma? Karena 2 angka di belakang koma yang kita formatkan seperti ini, yang formatnya. Inilah fungsi dari si formatan ini. Nah, untuk data mahasiswa beasiswa, kita kekurangan satu missing require satu positional argument. Jadi kita kurang satu argumen. Saya lihat dulu. Print data mahasiswa beasiswa udah. Sari Dewi tambah nilai cocok. Print MHS 2. Print status beasiswa. Oh ya, ini tambahkan jadi beasiswa prestasi. Bagian sini itu tambah datanya lagi. Jadi beasiswa prestasi. Seperti ini. Ini kurang satu data, jadi dia tidak mau lanjut tadi tuh. Oke, saya hapus saja ini supaya bersih, clean. Lalu saya save dan kita jalankan ulang. Nah, untuk hasilnya itu seperti ini. Hasilnya, data mahasiswa biasa itu tetap. Untuk beasiswanya itu yang berbeda. Nama Sari Dewi, NIM S1 S1240370, nilai 706872,
rata-rata 210 dan beasiswanya itu adalah beasiswa prestasi. Nah, untuk kita lihat si, catatan dia ini masih aktif beasiswanya atau tidak, jadi kita bisa lihat itu dari MHS status beasiswa. Nah, dan kita lihat bahwa si status, dari beasiswa si Sari Dewi ini masih aktif, karena rata-ratanya itu masih mencukupi, yaitu 210. Oke, setelah saya, perhatikan kembali, cek kembali, ternyata di bagian output saya itu ada kesalahan, ini mana rata-ratanya itu jadi 245 dan 210. Nah, ini disebabkan oleh saya lupa bagian, hitung rata-ratanya itu, di bagian metode rata-ratanya itu harusnya saya bagi. Ini kan saya tidak bagi ya, makanya dia tidak ada pembagian. Makanya ini harusnya saya bagi dengan len self nilai. Self nilai. Yang di mana kalau misalnya kita input 3 nilai, otomatis 3 nilai itu akan dibagi. Jadi, array ditambah semua isinya, lalu dibagi dengan jumlah dari array itu. Nah, seperti ini. Setelah sudah semua ini, saya rapikan, saya perhatikan lagi. Kita coba jalankan. Dan, sudah terperbaiki yang di mana yang rata-ratanya tadi dari 245 menjadi 81,67 dan untuk yang Sari Dewi itu yang rata-ratanya tadi dari 210-an yang, menjadi 70. Dan untuk status beasiswanya juga berubah, yang di mana beasiswanya itu yang tadinya tetap karena rata-ratanya 210 menjadi beasiswanya dicabut karena rata-ratanya itu 70. Dan beasiswa yang, syaratnya tadi itu harus sama dengan 75 atau lebih dari 75. Sementara ini dia di bawah di 75. Oke, seperti itu. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan untuk studi kasus soal sederhana ini. Saya mohon maaf bila ada kekurangan dalam cara saya menyampaikan dan saya berterima kasih atas perhatian yang telah diberikan. Saya tutup dengan ucapan wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.